Dana mau ikut mereka nggak? Enggak kan, Pak? Bapak mau ketemu sama anaknya kan, Pak? Kita masih belum paham di situ. Sampai dipaksa sama Nina pun dia nggak mau tarik menarik di situ. Sampai akhirnya Nina jatuh pingsan. Pak, 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 Pak. Pak Danang kabur dibantu sama teman-temannya. Kita tolongin Nina di situ. Kondisinya sangat memprihatinkan. Dia nangis, dia udah lemes di situ. Nina, ayo diangkat ke mobil dulu, diangkat ke mobil dulu. Diangkat ya, diangkat. Diangkat ke mobil. Kita tenangin Nina di situ. Ya kita kasih pengertian. Ya kita istirahat dulu, kasihan. Kalau dipaksa juga bakalan bahaya ini. Beberapa hari kemudian, sehari, 2 hari, 3 hari kok nggak ada kabar. Penasaran kita dong jadinya. Jangan-jangan Nina ini malah kenapa-kenapa. Iya, ini gue juga sharing sama Reni juga ini, ya kan. Kita berkali-kali ngubungin klien kita Nina, tapi ternyata nggak ada respon ya. Jadi makanya ini kita berusaha mencari di mana keberadaannya Nina. Akhirnya kita sama tim mutusin untuk datang ke tempatnya Nina. Dan tim bilang udah datang ke rumah ibunya. Tapi Ninanya nggak ada. Tim biasa yang nanganin untuk cari atau bantuin klien kita ini siapa sih tim yang biasa bantuin? Bentar. Nevi kan coba. Oh, Nevi. Jadi gini ya. Kemarin tuh gue sempet jemput dia. Itu tuh di pos-posan gitu dia jualannya. Dan kemarin gue jemputin di daerah Kalibata. Oh, lu jemput dia ke sana, ketemu di Kalibata. Pos-posan itu. Oh ya udah. Yuk kita ke sana aja langsung. Akhirnya kita coba datang ke tempat kontrakannya atau kos-kosannya Nina. Pas sampai di kos-kosannya, rumahnya ketutup. Kita panggil-panggil, kita ketok-ketok berkali-kali, nggak ada jawaban. Permisi. Ya. Assalamualaikum. Ada orang yang sepi kayaknya. Akhirnya kita tanya tetangga kanan kiri. Nah pas kita tanyain, bener nggak ini rumahnya Nina? Baru ibu tuh bilang. Permisi, mau nanya yang tinggal di sini ada yang namanya Nina nggak Ibu? Nina? Iya. Mana ya? Bu, ini. Ini ada fotonya Ibu. Oh, itu Nina. Bukan Ibu, bukan. Dia anak sekolah perawat di sekolahnya kok ya? Ih, dia Sekolah perawat. malam Anak loh. baik-baik kok, Bu. Oh, enggak. Ih, nyinyir aja nih. Ih, beneran. Orang saya yang punya kontrakan ini kok. Dia belum bayar 2 bulan. Nggak, Ibu yakin kalau dia tahu dapat info dari mana atau Wah, saya tahu orang dia sering pulang malam kok. Jangan Pulang sih, malam, kalau pulang pulang pagi. malam. Sebentar, belum tentu sebentar. ada. Ini pulang malam. kali Ibu suzon banget. Sebentar. Ini maksudnya pulang malam pakaian seksi. Oh iya, seksi banget. Ini pakai sepatunya tinggi, mukanya menor. Namanya orang pulang malam pakaian seksi belum tentu dong. Ibu tahu di mana? Tetangga banyak bilang mas. Dan tetangga pernah nemuin dia atau ngegap dia di Jalan Malaka. Nah, tapi kan belum tentu juga nggak bisa Ibu. dari data kayak gitu terus ada Ibu, maksudnya ada ini- data informasi dari mana atau cuma gara-gara dia pulang malam dan pakai baju Wah, seksi? semua tetangganya loh, Mbak. Semuanya tetangganya pada ngomong. Aku juga lihat dia sering pulang malam. Ya udah kalau gitu. Nanti kita coba cross check Ibu ya. Iya. Ibu makasih banyak Bu ya. Oke, makasih ya, Iya, Mas. makasih. 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 Iya. Pas kita sama tim rundingan, tiba-tiba salah satu tim kita bilang, Man, ini ada yang ngintai kita ini. Nggak mungkin nanti kalau misalnya kita emang dapat informasi dia sering ke daerah situ dan emang di situ ada lokalisasi untuk Kenapa? Hah? Premannya kemarin. Yang ngintai kita dari tadi adalah preman yang sama waktu gue datang ke pasar. Buru-buru gue lari ke sana, gue cek ternyata itu preman yang sama.
Mana kabur ya? Itu preman Itu premannya kemarin itu. kemarin. Premannya kemarin kan? Nah, tadi kan yang gue bilang kan takutnya dia tuh diculik sama si preman itu. Berarti ada dua kemungkinan. Salah satunya mungkin dibawa sama mereka, atau mungkin bener kata tetangga ada di daerah itu tadi. Nanti kita bagi tugas saja. Ada yang datang ke tempat preman-preman tadi, ada yang datang ke Blok M ya. Yuk, cabut ya. Begitu sampai Jalan Malaka, gue ngeliat di situ tempatnya rame banget. Dan gue bilang sama tim, coba cari informasi di mana Nina berada. Kenal. Boy, udah siap, Boy? Siap. Lu ingat kan mukanya Nina? Ini gini loh, Boy. Ini kalau misalkan cewek didandanin, ya kan? Itu beda loh. Nina selama ini kan polos-polos aja nih. Pakaiannya sopan, ya kan? Nggak terbuka. Nah, ini kalau misalkan ini sore aja bisa terbuka loh. Dan jangan sampai salah. Atau salah orang loh. Iya. Ya? Oke, siap. Terkabarin dulu hati ya. Gue tunggu berapa menit, belum ada kabar sama sekali. Gue berusaha nanya sama tim, gimana Boy perkembangannya? Ada informasi belum? Belum ada. Gak lama kemudian, Boy ngubungin gua. Bang, monitor bang. Ini Nina nih bang. Iya nih bang. Hah? Nggak, pastiin dulu, jangan sampai salah orang loh. Bang, iya bang, yakin bang. Oke, yuk kita langsung ke sana ya. Kita, yuk, Pak, turun aja, langsung turun aja. Yuk. Awas, jangan sampai ketahuan. Yang mana? Takutnya nggak Yang mana, Peng? Takutnya. Ini. Yang ini, deket ini. Buru-buru langsung kita semua sama tim nyamperin dia dan dia kabur. Nina kan? Nina kan? Nina, kita kaget loh, Nina. Nina, kita kaget loh kamu ngelakuin ini. Kita nggak nyangka sama sekali loh. Aku kepaksa kalau ngelakuin ini, aku kepaksa. Ini cara kamu salah. Aku harus gimana lagi, Kak? Aku butuh biaya hidup. Aku juga belum bayar uang kosan. Ya tapi nggak dengan cara seperti ini, Nina. Kamu sendiri minta tolong sama kita untuk nyari di mana ibu kamu. Kamu kasihan sama ibu kamu. Kamu kasihan sama bapak kamu yang katanya mabuk-mabukan. Terus kalau misalkan orang tua kamu seperti itu, kamunya sendiri begini. Apa yang harus dipertahanin buat rumah tangga kamu? Siapa yang bisa nolongin mereka? Kau tak akan pernah rasa sakit hatiku saat ku tahu kau dengannya tak denganku. Bapak kamu tahu nggak masalah ini? Bener nggak tahu? Atau jangan-jangan kamu disuruh bapak kamu? Jangan bohong loh, Nina. Nggak beneran, Kak. Aku nggak dipaksa siapapun buat ngelakuin ini. Janjimu terbukti. Ibu kamu juga nggak tahu kamu seperti ini. Jangan sampai dia tahu, Kak. Dia nggak akan sanggup kalau tahu aku kayak gini, Kak. Ya Allah, Kau tampak biasa dan untuk menyayangi kamu dengan sepenuh hati. Dia di situ nangis, dia nyesel. Dia di situ meyakinkan kita dia mau berubah, hari itu juga dia akan ninggalin pekerjaannya. Dia nggak mau seperti itu lagi. Ya udah, jangan lakuin lagi ya, Nina ya. Please, ya ini demi ibu kamu, demi bapak kamu. Ya. Ya. Kita udah nganggap kamu seperti saudara sendiri loh. Kak, mobil dulu aja. Yuk kita ke mobil loh, ntar banyak orang lihat tuh. Nah, pas kita ngajakin Nina ini pulang ke rumahnya, tiba-tiba dia dapat telepon. Halo? Iya, Pak. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Di mana, Pak? Iya, saya di sana, Pak. Ya Allah, Kak. Kenapa? Ya, aku dipukulin sama orang, Kak.
Orang siapa? Di mana? Di kolong jembatan. Kolong jembatan mana? Aku tahu. Ayo. Ayo tim langsung kolong jembatan ya. Kaget kita semua di situ. Buru-buru tim langsung coba cek alamatnya, datang ke kolong jembatan itu. Kita semua panik situ, Nina nangis-nangis. Woi, ngapain itu, woi? Begitu sampai deket kolong jembatan, kita semua lari di situ. Pak. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kenapa Pak? Cerita nggak apa-apa, Bapak nggak usah takut Pak. Insya Allah kita mau bantuin kok Bapak, nggak usah takut Pak. Kita berusaha untuk kuatkan dia. Akhirnya bapaknya ini mau cerita. Tadi preman-preman itu, Premannya kemarin itu? iya, anak buahnya Bapak Man. Ya Allah, ya kan aku Pukuli udah aku. bilang. Ayah mau kan udah menjadi orang baik, Ayah. Gak malakin lagi. Ingin kau sadari berat hati ini melihatmu dengan yang lain. Kini ku hanya bisa sesali bodohnya aku membuatmu pergi. Bantu aku cari ibu. Pak. Salahku. Dipo. Ayo angkatin nih, bantuin nih. Hingga harus dia. Beberapa hari kemudian, kita lanjut pencarian, tim kita siapkan, dan Pak Danang ngasih informasi. Coba kita datang ke Bule Jum.